Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Nugroho, NIM 35200059. Saya dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam di IAIN Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan hadis kelima yang dengan judul Ragam Sasaran Dakwah. Guna menyelesaikan tugas UTS semester ganjil untuk mata kuliah hadis dakwah. Saya akan membacakan hadisnya terlebih dahulu. An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Masaluma ba'asani lahu bihi minal huda wal ilmi. Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutuskan untuk membawanya. Kamasalil hoisil lakasiri asoba ardo, adalah seperti hujan yang lebat mengenai tanah. Fakana minha nakiyati qabilati alma'a fangbatati kala wal usba kasiro. Di antara tanah itu ada jenis yang dapat menyerap air sehingga dapat menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dan rumputan yang banyak. Terus wakanat minha aja dibu sakatil amal fanafa Allahu biha nasa fasaribu wasaqau wazara'u. Dan di antara tanah yang terkena hujan itu ada tanah yang keras, lalu menahan air itu, tergantung menjadi semacam danau, sehingga dapat diminum oleh manusia, memberi minum hewan ternak, dan untuk menyiram tanaman. Wa sobat minha ta'ifatun ahroni innama hiyaki anan latum siduma'an walatum bisukala. Ada juga tanah yang permukaannya keras sehingga tidak dapat menahan air dan juga tidak dapat menumbuhkan tanaman. Wadalika masaluman faquha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'asanillahi bihi fa'alima wa 'allama. Yang artinya itu semua adalah perumpamaan bagi orang yang paham agama Allah dan mendapat manfaat dari ajaran yang aku diutus dengannya, sehingga dia dapat mengetahui dan juga mengajarkannya. Wa masaluman lam yarfa bidalika ra'san falam takbal hudawah. Dan juga perumpamaan orang yang tidak mau mengangkat kepalanya dan tidak menerima hidayah Allah dengan apa yang aku diutus dengannya. Lalu kita masuk ke apa saja sih mat'u itu. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam al-mat'u. Pihak yang dijadikan sasaran dakwah biasanya disebut dengan al-mat'u. Seorang pendakwah harus memperhatikan berbagai karakter perbedaan sasaran dakwahnya. Hal ini supaya target dari dakwahnya dapat tercapai secara maksimal. Al-mat'u dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, antara lain: 1. Pengelompokan al-mat'u berdasarkan kesediaannya untuk menerima
dan menolak pesan dakwah. Mat'u yang bersedia menerima pesan dakwah disebut mitra dakwah. Sedangkan yang menolak pesan dakwah disebut objek dakwah. Kelompok Mat'u didasarkan pada keyakinan agama dan sikap mereka terhadap dakwah Islam yang menerpa mereka. Terdiri dari kelompok mutakin dan mukmin, kafir dan munafik. Model pengelompokan inilah yang sering kita singgung dalam hadis. Selain berdasarkan kategori tersebut, al-mat'u juga bisa dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, yaitu pria dan wanita, tingkat ekonomi, kaya, menengah, dan miskin, profesi seperti halnya petani, pedagang, dan seniman, buruh, atau pegawai negeri. Terus berdasarkan usia seperti kelompok anak-anak, remaja, dan orang tua. Dari struktur sosial seperti priayi, ambangan, dan santri. Problematika mad'u. Lalu ke problematika al-mad'u. Dalam hadis dijelaskan macam-macam mad'u. Sehingga kita di sini akan membahas problematika menurut masing-masing mad'u berdasarkan pengkategoriannya tersebut. 1. Tanah yang mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain. Tanah ini menahan air menjadi danau sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Tanah seperti ini adalah seperti sasaran dakwah yang baik. Ia biasa menerima dakwah, bahkan kemudian bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain. Lalu yang kedua, tanah yang subur tapi tidak sampai menjadi danau. Ini adalah tipe sasaran dakwah yang bisa mengambil pelajaran untuk dirinya sendiri, namun belum bisa memberi manfaat ke orang lain. Lalu yang ketiga, ada tanah tandus yang keras. Jika terkena air, tidak bisa menyerap dan hanya berlalu saja. Ini tipe sasaran dakwah yang tidak mau menerima pelajaran. Bisa jadi karena kesombongan dirinya sendiri atau orang lain. Dalam melaksanakan aktivitas dakwah, para pendakwah di samping menghadapi problem sebagaimana yang saya sampaikan di atas, mereka juga kadang menemukan problem pada diri al-mat'u sebagai berikut. 1. Perbedaan persepsi. Sasaran dakwah mempunyai kepercayaan dan pandangan yang berbeda-beda. Hal ini merupakan problematika yang umum dijumpai dalam aktivitas dakwah. Mungkin bisa terjadi akibat dari sifat heterogen manusia yang berlatar belakang pengetahuan serta pengalaman yang berbeda. Lalu yang kedua, ada reaksi emosional. Apa sih itu reaksi emosional? Yaitu reaksi spontan al-mat'u. Bisa dalam bentuk marah, benci, mempertahankan persepsi, malu, ataupun takut. Pendekatan yang terbaik untuk mengatasi reaksi emosional seperti ini adalah dan memberikan pemahaman secara sabar dan bijaksana kepada sasaran dakwah tersebut. Menurut saya, kita sebagai dai harusnya lebih memperhatikan mat'u yang kita dakwai, dan kita harus menyesuaikan diri. Karena kan mat'u itu tidak hanya di suatu tempat itu hanya satu aja macamnya, bermacam-macam. Misalnya kita di area pedesaan, ya kita harus berkamuflase dengan mereka.
atau kita bisa mencari apa yang mereka mau. Begitulah kesimpulan dari saya. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.